yang namanya sel dulu nih. Nah, sel tadi kan kakak nanyanya itu N0 sel ya. Beda dari yang namanya sel. N0 sel sama S sel bedanya di mana? Satu, perbedaannya ada di 0 tadi ya. 0 atau derajat tadi itu artinya adalah standar teman-teman. Jadi kalau misalkan dia bilangnya 0 sel berarti potensial reduksi standar sel yang teman-teman cuma dapat dari katoda dikurang anoda kayak tadi. Tapi kalau misalkan ini agak beda. Nah, tapi tetap membutuhkan rumus E0 sel. Jadi rumusnya itu adalah E0 sel terus dikurang sama yang namanya 0,0592 ya. Terus dibagi sama yang namanya N, terus dikali sama apa? Dikali sama yang namanya logaritma dari K. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi rumusnya ini teman-teman ya. Pertama kita harus nyari E0 selnya dulu. E0 sel tadi kan sudah kakak contohkan ya. E0 sel itu berarti rumusnya adalah E katoda kurang E anoda. Seperti yang barusan teman-teman kakak jelaskan. Nah, kita tentuin dulu dong katoda sama anoda. Berarti yang katoda siapa? Yang katoda di sini yang memiliki E0 lebih besar. Yang memiliki E0 lebih besar kan berarti Cu ya. Berarti otomatis Cu-nya jadi katoda. Yang punya E0 lebih kecil jadi anoda. Berarti kalau gitu si Al-nya di sini jadi anoda. Nah, udah nih kita bahas katoda sama anoda ya. Kalau gitu kita lanjutin lagi rumusnya. Yang jadi katoda kan Cu. Berarti kita masukin nih di sini rumusnya. E0-nya dari Cu dikurang sama E0-nya dari Al. Itu dulu kan ya. Nah, udah dapet nih E0 Cu kurang E0 Al. Dikurang sama apa? Dikurang sama 0,0592. Nah, terus katanya dibagi sama yang namanya nilai N. Nah, dibagi sama N. Kak, N itu apa sih? Kakak belum nerangin N ya. N itu adalah, kakak terangin di atas nih. Untuk yang namanya N, itu didefinisikan sebagai jumlah elektron yang terlibat. Maksudnya jumlah elektron yang terlibat tuh apa? Jumlah elektron yang terlibat tuh kayak gini teman-teman ya. Misalkan di sini teman-teman lihat reaksinya. Di sini adanya 2. Terus di sini adanya 3. Nah, 2 sama 3 teman-teman cari KPK-nya aja. KPK kayak waktu SD itu nyarinya 2 sama 3 KPK-nya berapa? Nah ya udah, berarti KPK 2 sama 3 berarti nilainya sama dengan 6. KPK sama dikali beda teman-teman ya, bukan dikali. Kalau misalkan teman-teman ketemu di sini 2, di sini 4, berapa KPK-nya? Bukan 8 teman-teman ya, tapi KPK-nya 4. 2 sama 4 itu berarti KPK-nya 4. Kalau misalkan 2 sama 2 Kak, bukan 4 tapi 2 begitu. Begitu juga kalau misalkan di sini 4 elektron, di sini 6 elektron. Nah, 4 sama 6 bukan 24 tapi 12 ya teman-teman KPK-nya. Jelas ya untuk N atau KPK. Berarti nilai N-nya 6 nih. Nah, berarti N yang ada di sini kakak ganti aja ya langsung sama angka 6. Kan barusan kita udah tulis udah kita cari ya kalau misalkan elektron yang terlibat itu adalah 6. Nah, terus bagaimana Kak dengan yang namanya log K? Nah, K itu apa sih? Nah, nilai K ini bisa teman-teman definisikan sebagai apa? Nilai K ini bisa teman-teman definisikan sebagai yang begini ya. Konsentrasi dari anode pangkat yang namanya koefisien. Anode pangkat koef. Ini kecil banget kayak tulisannya nih. Koef. Anode pangkat koefisien. Anode pangkat koef. Terus habis itu dibagi sama yang namanya katode. Dibagi sama katode. Katode pangkat yang namanya sama koefisien juga ya, dibagi sama katode pangkat koefisien. Nah, di sini saya tulis lagi pangkat koefisien. Nah, tadi teman-teman kan udah nyari ya yang katode siapa, anode siapa. Nah, yang anode siapa? Anode kan ada di atas dulu ya. Yang anode tadi kita sepakat adalah Al. Berarti di sini Al3 plus dong teman-teman ya. Nah, Al3 plus itu dia dapat berapa? Al3 plus di sini katanya yang 0,5 ya. Nah, berarti di sini kita masukin nih nilainya 0,5 gitu kan ya. 0,5 dipangkatkan koefisien. Kak, koefisiennya itu dapat dari mana kira-kira? Koefisien tuh dapat dari sini ya. Nah, sama kayak tadi yang main atas kali bawah, bawah kali atas. Ini kan 2 sama 3. Berarti 2-nya dikali yang bawah. Yang bawah itu kan 3 ya. Berarti dikali sama 3 gitu. Yang bawah 3-nya dikali yang atas. Yang atas koefisiennya 2. Berarti dikali sama 2. Nah, AL-nya koefisiennya berapa? Ini koefisien AL yang dikali.
Berarti koefisien AL adalah 2 gitu. Dibagi sama, nah katode. Katode kan tadi kita udah sepakat ya, dia itu adalah Cu di sini. Nah, Cu-nya berarti Cu2 plus dong. Cu2 plus nilainya berapa? Di sini 0,5. Kita masukin nilainya 0,5 gitu ya. 0,5 dipangkatin koefisien. Koefisiennya berapa? Aduh, sebentar, sebentar. Aduh, begini lagi. Bentar, teman-teman. Nih, saya masukin ini dulu ya, apa namanya, chargeran. Sebentar. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, ini katode. Katodenya itu pangkat koefisiennya berapa? Koefisiennya kan Cu ya. Tadi dikali 3. Nah, berarti koefisiennya 3. Nah, ini untuk nilai K nih. Berarti kita masukin aja nilai K-nya berapa? 0,5 pangkat 2. Setengah pangkat 2 seperempat ya, teman-teman. Seperempat itu berarti 0,25. Nah, terus habis itu dibagi sama setengah pangkat 3. Setengah kali setengah kali setengah. Berarti seperlapan ya. Seperlapan itu 0,125. Seperempat bagi seperlapan. Seperempat bagi seperlapan berarti 2 ya. Tinggal dibalik aja. Seperempat bagi seperlapan sama dengan seperempat ke 8 ya. Seperempat ke 8 berarti hasilnya 2. Nah, di sini berarti kita masukin lognya adalah log 2. Jadi kayak gitu. Nah, ya udah deh teman-teman, tinggal masukin nih angkanya. E0 Cu berapa? E0 Cu itu tadi di sini 0,34 ya, kita masukin angkanya. Plus 0,34 terus minus. Nah, minus lagi nih, minus 1,66, terus habis itu dikurang sama 0,0592 bagi 6, kayaknya itu 0,0099 lah ya. 0,0099 dikali sama 0,3. Nah, log 2 itu 0,3 teman-teman ya. Teman-teman bisa cek aja di kalkulatornya. Nah, berarti jadi gimana? Di sini lagi kita hitung ya. Terus 0,34 minus sama minus jadi plus ya. 0,34 tambah 1,66 berarti pas nih, plus 2 volt. Terus habis itu dikurang sama berapa? 0,0099 kali 0,3. Teman-teman bisa cek di kalkulator ya. Itu kira-kira 0,003. Nah, tinggal dikurangin aja tuh. Jadi berapa? 2 dikurangi 0,003 berarti jadinya plus 1,997 volt. Kira-kira hasilnya kayak gini teman-teman ya. Nah, kalau nyari E0 cell memang nilainya nggak bakal beda jauh tuh sama yang namanya E0 cell, E cell. Jadi kayak gitu nih teman-teman ya, untuk mencari nilai E cell-nya. Nah, terus kalau misalkan E cell-nya udah ketemu gimana lagi Kak? Terakhir kita cari nih nilai energi bebas Gibbs ya teman-teman. Energi bebas Gibbs apa sih? Di sini kakak tulis nih, untuk yang namanya energi bebas Gibbs ini simbolnya apa sih? Energi bebas Gibbs ini simbolnya adalah delta G teman-teman. Jadi kalian bisa nulis energi bebas Gibbs atau simbolnya langsung ya. Simbolnya adalah delta G gitu. Delta G. Nah, delta G ini rumusnya apa sih? Delta G itu rumusnya adalah minus N dikali sama yang namanya F dikali sama yang namanya E gitu. Nah, ini nilai dari energi bebas Gibbs. E-nya itu apakah? Nah, kita bahas ya satu-satu. N itu tadi kan kakak udah ya. Nah, ini N-nya nih teman-teman. Jumlah elektron yang terlibat. Berarti teman-teman tinggal masukin nilai minus 6 gitu ya. Terus habis itu dikali sama F. Nah, F itu apa sih Kak? F itu konstanta teman-teman. Yang namanya nilai Faraday ya. Tadi kan kakak masukin rumus tuh di elektrolisis. Kalau F itu tadi yang I kali T per 96500. Nah, F ini nilainya 96500 teman-teman ya. Jadi kalian bisa masukin nilai F-nya sama dengan 96.500 gitu. Nah, terus untuk E-nya itu E apakah? Nah, E-nya di sini teman-teman bisa masukin E sel atau E0 sel. Nah, bisa masukin dua-duanya ya. Tapi teman-teman lihat lagi. Nanti di soal ada kok tandanya. Kalau misalkan dia mintanya cuma delta G doang teman-teman. Berarti teman-teman nulisnya itu pakainya yang nggak ada nolnya. Kayak E sel. Berarti teman-teman masukin nilainya itu 1,9
97 begitu. Nah, terus habis itu kalau misalkan teman-teman di sini ditanya delta G derajat atau ada nolnya nih. Kalau ada nolnya berarti teman-teman kaliannya sama N0 sel. N0 sel itu ya berarti yang 2 volt ini yang kalian masukin. Gitu ya. Ya udah, ini tinggal dikali aja. Jadi berapa nih kalau misalkan dikali, bentar ya, aku hitung dulu. Kalau ngitung begini nggak bisa nih. Coba ya. 6 kali 96.500 kali 1,997. Oh, katanya dapat nih hasilnya itu sama dengan 1 juta. Sini ya angkanya. 1156263. Nah, ini hasilnya teman-teman. Tapi energi bebas gips kan satuannya dalam joule ya, namanya juga energi. Biasanya jawabannya mintanya dalam kilojoule, teman-teman. Kalau misalkan dalam kilojoule berarti kalian bagi 1000 aja ya. Jadinya 1156,263 kilojoule. Nah, jadinya kayak gitu. Oh iya, jangan lupa kasih minusnya ya, karena memang rumusnya ada tanda negatifnya. Jadi seperti itu ya kalau misalkan kalian untuk mencari energi bebas gipsnya. Oke teman-teman, kiranya ini soal yang memang pernah keluar di simak kemarin ya, ada mengenai energi bebas gips sama SL-nya. Oke baik teman-teman, untuk soal yang barusan kakak terangkan kira-kira ada